Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang berbahagia, selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya di kanal Inspirazone. Semoga sobat-sobat Muslim selalu dalam lindungan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyajikan sebuah video yang membahas tentang ibadah haji dan umrah. Walau sudah banyak konten yang mengupas tentang ibadah tersebut, namun Mimin menganggap masih tetap menarik dan relevan untuk dikaji. Bukan tanpa alasan Mimin memilih ibadah haji dan umrah sebagai suatu bahasan yang harus terus diikuti dan ditelaah, karena masih ada ketidaksinkronan dalam pemahamannya. Dalam pandangan Mimin, ada beberapa persyaratan penting yang perlu dikaji ulang pada pelaksanaan ibadah haji yang sudah berlangsung hingga saat ini. Karena terdapat perbedaan dalam pemenuhan persyaratan bagi sah dan kesempurnaan ibadah haji tersebut. Perbedaan yang terjadi bukan terletak pada dalil yang diterapkan, namun lebih kepada adanya kemungkinan kesalahan dalam memahami dalil tersebut. Dalam membedah perbedaan dalam menerapkan persyaratan, Mimin akan bahas dengan mengaitkan terhadap tata cara ibadah haji yang sudah dikenal, yaitu jenis ifrad, qiran, dan tamattu. Apa perbedaan yang terjadi sehingga Mimin memiliki opini dan pendapat seperti itu? Sebelum melanjutkan, Mimin harap untuk tidak skip video ini, sebaiknya tonton hingga selesai agar memperoleh informasi yang utuh dan tidak gagal paham. Selama ini dalam Islam dikenal ada 3 jenis dalam tata cara ibadah haji, yaitu ifrad, qiran, dan tamattu. Dari ketiga jenis ibadah haji tersebut, Mimin sependapat terhadap bentuk ibadah haji yang telah berlangsung hingga kini. Namun yang menjadi permasalahan adalah ada persyaratan utama yang luput dari pemikiran para stakeholder, padahal sangat berpengaruh terhadap sah dan sempurnanya ibadah haji itu. Untuk mengupas dan memahami secara runut berkenaan ibadah haji, dibutuhkan ketekunan dalam membaca literatur pendukung. Dengan begitu, kita bisa mencerna dan merangkai literatur untuk selanjutnya dijadikan panduan ibadah haji secara benar. Haji, menurut istilah, adalah mengunjungi suatu tempat atau ziarah dalam rangka ibadah, yang dalam hal ini, fokus ibadahnya di Arafah, berupa wukuf, mabit di Muzdalifah, dan lempar jumrah di Mina. Pengertian ini diperkuat oleh dalil Rasulullah, yang artinya, haji itu adalah wukuf di Arafah. Siapa yang datang di Arafah pada hari malam, nahar sebelum fajar terbit, dia terhitung melakukan wukuf. At-Tirmizi, Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Umrah, menurut istilah, adalah mengunjungi suatu tempat atau ziarah untuk ibadah. Adapun fokus ibadahnya di sekitar Masjidil Haram berupa tawaf dan sa'i. Haji dan umrah adalah merupakan 2 bentuk kegiatan ibadah berbeda dan memiliki niat masing-masing yang harus dilafalkan. Niat dari kedua ibadah harus dilafalkan atau dibaca sesuai dengan jenis haji yang dilakukan, bisa dipisah dan bisa digabungkan. Oleh karena adanya beda maksud dan tujuan dari haji dan umrah, maka Allah memerintahkan agar haji itu disempurnakan dengan mengikutkan umrah dalam prosesi ibadahnya. Perintah tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah QS 2/196, yang artinya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Juga pada hadis Rasulullah, yang artinya, ikutkanlah umrah pada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak, sementara tidak ada pahala haji yang mabrur, kecuali surga. Hajar An-Nasai, Tirmizi, dan Ahmad. Untuk ketiga bentuk pelaksanaan haji, yaitu ifrad, qiran, dan tamattu, walaupun memiliki perbedaan tata cara ibadah, namun tetap menggunakan rukun-rukun haji yang sama, yaitu 1. Ihram, yaitu menggunakan pakaian khusus untuk ibadah haji, dan umrah,
disertai dengan niat yang dilakukan di mikat. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dengan membaca talbiyah. Sa'i adalah melakukan lari perlahan dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Wukuf, yaitu berdiam diri di Arafah dengan memperbanyak zikir dan berdoa, umumnya dari siang hingga petang hari. 5. Tahallul, yaitu menghalalkan atau membatalkan diri dari larangan ihram, boleh berupa ganti pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, atau dengan niat membatalkan diri dari ihram. Sedangkan tahallul dengan cara cukur rambut diperbolehkan bila telah menyelesaikan seluruh rangkaian, atau setidaknya bila hadiu hewan kurban sudah di tempat pemotongan hewan. 6. Tertib, yaitu apabila seluruh rangkaian rukun-rukun ibadah haji dapat dilakukan dan diselesaikan secara tertib. Dalam pandangan kebanyakan, bahwa keenam rukun haji itu diterapkan secara berbeda pada haji ifrad, qiran dan tamat tentang urutan rukun-rukunnya. Adapun tata cara dari ketiga bentuk ibadah itu adalah 1. Haji ifrad, yaitu bahwa ibadah jenis ini hanya mengutamakan ibadah haji, sedangkan umrah yang diikutkan sebagai penyempurna dapat dilakukan sebelum maupun sesudah haji. Umrah penyempurna haji itu bisa pada tahun yang sama, namun ada yang membolehkan di tahun yang berbeda. Dalam pandangan ini, hadiu wajib atau dam wajib itu tidak ada. 2. Haji qiran, yaitu berpandangan bahwa ibadah haji dan umrah dilakukan dalam satu rangkaian tidak terputus oleh tahallul setelah tawaf dan sa'i, namun langsung wukuf hingga memotong hadiu hewan kurban sebagai dam wajib, baru kemudian tahallul. 3. Haji tamatu, yaitu bahwa dalam pandangan haji jenis ini, ibadah dimulai dengan tawaf kudum setelah ihram, lalu sa'i dan tahallul, lalu menunggu ibadah haji. Setelah tanggal 8 Zulhijjah, jemaah ihram kembali untuk niat haji. Setelah wukuf di Arafah, lalu mabit di Muzdalifah, dan dilanjutkan dengan lempar jumrah, kemudian tahallul awal. Selesai tahallul awal, kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf, ifadah, sa'i, dan tahallul akhir. Pada ibadah haji jenis tamatu ini, jemaah diwajibkan membayar hadiu dam. Namun tahukah Anda bahwa ada syarat yang terlupakan dan bias pemahamannya dalam pelaksanaan ibadah haji selama ini? Padahal itu merupakan bagian dari diterima atau tidaknya ibadah haji. Lalu apakah syarat utama yang bisa berpotensi keliru dalam penerapan di ketiga jenis haji itu? Ya, di antara syarat utama itu adalah hadiu hewan kurban sebagai dam wajib, dan adanya potensi tidak melakukan niat untuk ibadah umrah yang diawali tawaf ifadahnya setelah haji. Dalam pemahaman Mimin, hadiu hewan kurban sebagai dam itu ada 2 jenis, yakni 1. Hadiu hewan kurban sebagai dam wajib, yaitu dam yang wajib dikeluarkan bagi jamaah yang bukan penduduk Mekah atau tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ketentuan yang mewajibkan hadiu adalah surat Al-Baqarah, QS 2/196, yang artinya, apabila dalam keadaan aman, mengerjakan haji tamatu, yaitu melaksanakan umrah sebelum haji, kamu wajib menyembelih hadiu yang mudah didapat. Kewajiban ini diperuntukkan bagi seluruh jemaah yang bukan penduduk Mekah, dan bagi penduduk Mekah tidak terkena kewajiban dam wajib ini. 2. Hadiu hewan kurban sebagai denda akibat tidak melaksanakan salah satu rukun karena uzur, melanggar ihram, mencukur rambut sebelum hadiu sampai di pemotongan hewan, dan lain-lain. Hadiu hewan kurban untuk denda ini berlaku untuk seluruh jemaah tanpa kecuali tidak memandang domisilinya bila melakukan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Ketentuan hadiu sebagai denda tertuang dalam surat Al-Baqarah QS 2/196, yang artinya, namun jika terkepung,
musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Lalu pada surat dan ayat yang sama, Allah juga memerintahkan yang artinya, jika kamu bercukur karena sakit atau ada gangguan di kepala, kamu wajib membayar fidyah, yaitu berpuasa, sedekah, atau berkurban. Dengan runutan dalil-dalil tadi, maka dengan demikian kita dapat mendudukkan sesuai posisinya bahwa hadyu hewan kurban wajib sebagai dam, merupakan bentuk kewajiban yang didasarkan pada status domisili jemaah, yaitu apakah penduduk Mekah atau penduduk luar Mekah. Dan kewajiban hadyu bukan didasarkan pada jenis ibadah haji yang dilakukan jemaah ifrad qiran atau tamattu. Berikut ada dalil Rasulullah yang tercantum dalam Sahih Bukhari guna ketiga jenis ibadah haji, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman, berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha, kami berangkat bersama Nabi SAW. Dan setahu kami, tidaklah beliau berangkat melainkan untuk melaksanakan haji. Ketika kami telah sampai di Mekah, kami melaksanakan tawaf di Baitullah, maka kemudian Nabi SAW memerintahkan siapa yang tidak membawa hewan kurban agar bertahalul. Maka orang yang tidak membawa hewan kurban bertahalul, begitu juga istri-istrinya yang tidak membawa hewan kurban mereka bertahalul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian aku mengalami haid, sedangkan aku belum melaksanakan tawaf di Baitullah. Ketika pada malam, saat para hujah keluar dari Mekah setelah hari tasyrik, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kembali dengan umrah dan haji, sedangkan aku hanya kembali dengan haji. Beliau berkata, apakah kamu melaksanakan tawaf pada malam-malam bulan haji ketika kita sampai di Mekah? Aku jawab, tidak. Beliau berkata, pergilah kamu bersama saudaramu ke Tanim, dan mulailah dari sana berihram untuk umrah. Kemudian, tempat kamu begini-begini. Syafi'ah berkata, aku tidak melihat. Kecuali dia, Aisyah, telah menjadikan orang-orang tertahan. Perjalanan pulangnya, beliau berkata, celaka, atau apakah kamu tawaf pada hari nahar? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, benar. Beliau berkata, tidak apa, nafarlah keluar dari Mina setelah menuntaskan manasik haji. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian aku menemui Nabi SAW saat beliau tiba dari Mekah, sedangkan aku sudah lebih dulu singgah, atau aku baru tiba sedang beliau sudah singgah dari Mekah. Kita kembali pada persoalan berikutnya, yaitu tentang niat yang tertinggal. Ini bahasan yang berkaitan dengan ibadah haji tamattu. Bagi sobat muslim yang memiliki keyakinan bahwa umrah yang diikutkan sebagai kesempurnaan haji adalah umrah dengan tawaf kudum, sa'i, dan melakukan tahallul. Maka, jika tahallulnya ingin dengan cara mencukur, sebaiknya sobat muslim memastikan bahwa hadyu sudah dibayar di awal dan sudah di pemotongan hewan, agar tidak kena denda. Namun bila tahallulnya dengan cara yang lain, misal ganti baju berjahit atau pakai minyak wangi, maka tidak akan terkena denda, dam. Dan apabila sobat muslim memilih meyakini bahwa umrah penyempurna haji adalah umrah dengan tawaf ifadahnya, maka sobat muslim harus melakukan 3 hal penting, yaitu 1. Menyerahkan atau membayar hadyu hewan kurban sebelum pelaksanaan haji. 2. Saat ihram pelaksanaan haji, niatkan untuk 2 ibadah sekaligus, haji dan umrah di miqat terdekat, hotel atau tanim. 3. Apabila sobat muslim meyakini adanya tahallul awal, maka sobat muslim memiliki kewajiban untuk memperbaharui niat umrahnya, untuk melakukan tawaf ifadah dan yang lain.
Karena walaupun dalil membolehkan tahallul awal, maka tetap memiliki konsekuensi untuk ihram dan berniat kembali. Memang, sobat mungkin masih berirham, namun status ibadah sudah keluar batal dari ihram dengan tahallul awal tadi. Sobat muslim yang baik, konten ini hanya merupakan bentuk opini atau pandangan pribadi yang mungkin bisa benar dan mungkin juga bisa salah. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan kesalahan datangnya dari diri sendiri. Sobat muslim boleh terima dan juga boleh tidak. Mimin bukanlah seorang cendekiawan muslim, bukan juga ulama ataupun ahli agama. Namun hanya seorang muslim yang mencoba untuk bisa berkontribusi terhadap agama, walau dengan ilmu yang sedikit. Apabila konten video ini ada manfaatnya, mohon untuk share, like, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.